had nothing to do with it. So, who shot Travis? Jangan lakukan, hanya 2 orang di mobil. Seorang pria Carolina Selatan kritis setelah ditemukan tertembak beberapa kali di mobilnya. Saat para detektif semakin dekat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penembakan itu, mereka mengetahui bahwa beberapa pria terlibat, namun yang mengejutkan, korban dijebak oleh seseorang dari keluarganya sendiri. Aku tahu loh kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi. Apa aku benar? Apa aku benar? Kamu harus menghadapinya duluan. Kami akan mengabarkan perkembangan kasus ini. Saat pelaku mengetahui nasibnya, inilah kisah di balik kejahatan menurut hukum dan kriminalitas. Saya Elizabeth Nolan. Bagi sebagian keluarga, sepupu bisa jadi sahabat terbaik, bukan? Tapi jelas tidak dalam kasus ini, karena ini adalah kasus di mana seorang sepupu secara aktif bersekongkol melawan sepupu lainnya. Awalnya hanya ingin merampok, tapi korban justru tewas. Dan apa yang dia katakan seperti, Aku akan membayarmu langsung. Itu kata-katanya. Oke. aku akan membayarmu saat aku membayarmu. Ya, maksudku kenapa kamu beli kalau aku belum membayarmu? Kapan kamu melihatnya lagi? Itu kata-kata terakhir darinya padaku. Mari mulai dari awal. Pada 30 Oktober 2021, polisi di Charleston, Carolina Selatan, dipanggil ke apartemen Pinecrest Green. Di sana mereka menemukan Travis Green Jr., 22, dengan beberapa luka tembak di kursi pengemudi mobilnya. Video dashcam merekam petugas dan tim medis menarik Travis dari mobil untuk menyelamatkan nyawanya. Dia dibawa ke Rumah Sakit Universitas Medis Carolina Selatan, namun meninggal akibat luka-lukanya. Kabar pembunuhan itu sangat menghancurkan bagi orang terdekat Travis. Travis is dead! Travis is dead! Why? Dengar, itulah sebabnya. Just tell me what. Tabitha, aku butuh bantuan. Ceritakan dulu apa yang terjadi. Tidak kapan, April? Sekitar pukul 2.30 hari ini, Departemen Kepolisian menerima telepon tentang beberapa tembakan yang terdengar di Raw Wallenberg, itu di West Ashley, di belakang Barrier Podge. Travis dan mobil Jaguarnya ditemukan dengan luka tembak. Mereka membawanya ke rumah sakit, tapi gagal menyelamatkannya. Ya Tuhan, kamu tidak tahu betapa berharganya Travis bagi aku dan anak-anakku. Itulah yang harus kita lakukan. Oh, Ya Tuhan, aku butuh kamu, Tabitha. Tolong bicara dengan kami sekarang. Ini memang sulit, aku tahu Travis juga. Jadi tolong tarik napas. Oke. Tidak apa-apa. Detektif harus tahu lebih banyak tentang Travis, teman-temannya, dan siapa yang ingin dia mati. Namun Tabitha mengungkapkan satu hal kepada penyidik yang bisa menjadi motifnya. dulu ada lingkungan yang sering dia kunjungi. Tempat ini disebut Pinecrest. Pinecrest, aku pernah melihatnya di Global Positioning System sebelumnya. Dulu aku sering berbagi, dia juga sering berbagi lokasinya denganku. Sebenarnya dia tidak tahu kalau dia berbagi lokasinya denganku. Tapi saat dia mulai menjual narkoba, aku memaksanya untuk berbagi lokasinya denganku. Beberapa minggu lalu kami bertengkar dan dia memblokirku, jadi aku merasa terputus. Tapi dia sudah pernah ke sana sebelumnya. Pinecrest, dia sudah pernah ke sana sebelumnya. Apakah ini mungkin lelucon tentang narkoba yang berakhir buruk? Detektif tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan seorang tersangka. Kapan kamu terakhir bicara dengan Travis? Tolong ambilkan ponsel saya cepat, Pak. Ya, jadi yang akan kami lakukan dengan ponsel Anda adalah kami akan memasangnya ke kabel supaya saya bisa melihat apa yang sedang Anda lakukan. Oke. Apakah itu Apple iPhone? Itu yang baru, ya Bu? Itu 13? Tidak, Bu. Saya tadi mau bilang, Itu besar sekali. terakhir kali saya bicara dengan ibunya itu sekitar 5 September. 5 September. Boleh aku ambil tangkapan layar tentang itu? Aku nggak peduli. Lihat saja pesan-pesan mereka. Oke. Aku juga mau bilang, di mana ponselku? Aku pikir aku sudah mengambilnya, tapi ternyata aku ambil ponsel yang salah. Jadi itu tanggal 5 September. Ya. Baiklah. Dan di situ tertulis ya saya akan membayar kembali 75 dan itu pada pukul 09.44 pagi. Saya akan mampir nanti saat keluar hari ini dan membayar kembali, tapi bukan hari ini setelah saya dapat dia.
Lalu pada tanggal 10 September kamu menanyakan padanya apakah kamu sudah dapat uangku jam 5.20. Oke, maksudmu apa di situ? Maksudnya ada apa sih? Iya, aku masih ada uangku di dia. Dan aku tahu dia punya uangnya, tapi dia kayak berusaha ngeles, tahu kan, kayak muter-muter bilangnya, aku bakal balikin uangmu nanti kalau aku sudah bisa balikin. Jadi waktu itulah aku. Kami cuma sempat kasih tanda-tanda kecil kayak ada penipuan atau pertemuan kedua. Oke, itu terakhir kali kami bener-bener berbicara satu sama lain. Pria yang sedang diinterogasi oleh para penyidik itu adalah Antonio Jerome Green. Bukan kebetulan Travis punya nama belakang yang sama, karena mereka berdua adalah sepupu pertama. Benarkah pertengkaran soal $75 bisa jadi alasan Travis meninggal? Menyelami interogasi ini, aku butuh banyak bahan bakar dan suplemen. Camilan batangan untuk dibawa bepergian sering merepotkan karena label menyesatkan dan bahan yang rumit. Itulah sebabnya aku suka dengan apa yang dilakukan sponsor kita, Equip. Dengan memperhatikan nutrisi yang bersih, mereka benar-benar mengutamakan makanan asli. Sumber bahan transparan diuji pihak ketiga tanpa racun atau bahan pengisi tersembunyi. Prime Bar bukan hanya protein bar biasa, tapi superfood bar dengan rasa seperti makanan penutup. Equip menggunakan bahan asli dan fungsional seperti 20 gram protein dari hewan digembalakan, serta kurma dan madu sebagai pemanis alami, bukan sirup dan minyak biji yang tidak sehat. Aku selalu sedia 1 kotak camilan manis untuk saat benar-benar butuh. Kamu juga bisa mendapatkannya di equipfoods.com/inside the crime. Kalian pasti akan suka betapa bersih dan lezatnya camilan ini. Ini akan jadi camilan wajib di rumah, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk seluruh keluargamu. Equip juga menawarkan promo spesial untuk penontonku. Klik tautan ini atau kunjungi equipfoods.com/inside the crime dan pakai kode promo milikku. Dapatkan diskon 20 untuk pesanan pertama atau 35 untuk langganan pertama. Terima kasih kepada Equip karena telah membuat protein bar terbaik di pasaran dan telah bekerja sama denganku. Kapan perselisihan ini terjadi? Benar. Lalu pada tanggal 5 September Tanggal 2 September? Aduh, kamu keberatan kalau aku lihat-lihat di situ. Iya. Ya, 2 September. Jadi 2 September. Jam 2.30 siang. Yo, kamu di mana? Utara. Maksudnya apa? North Charleston. Iya. Bu, baiklah. Sudah berapa lama? Makan banyak di Hacienda selama sekitar 30 menit. Ada apa denganmu? Kamu bilang aku butuh ganja seberapa banyak? 2 zip, seperti 2 kantong ziplock. Aku bertanya. Oke, apa yang mengunci aku? Ons. Ons, oke. Dengar, aku tahu nama belakangku Dubi, tapi aku dulunya peminum. Oke, aku tidak pernah pakai obat-obatan, aku hanya peminum, jadi aku mengerti. Aku bukan polisi narkoba, tapi polisi pembunuhan. Jadi aku akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh ini yang mungkin kamu pikir serius. Kamu benar-benar menanyakan itu? Karena aku baru saja melihatnya. Karena kamu seperti... Karena aku duduk dengan sangat kaku. Bukan karena itu. Memang seperti yang kamu lihat. Aku paham, seperti narkoba. Ya, Aku paham. Kalau begitu pasti banyak orang juga akan dipenjara. Percayalah. Jemputlah Ha dan ambil kunci mobilku. Yang mana yang di outlet yang ngomongin tentang Tanger. Masih mau yang segar? Apa itu RSH? Apa maksudmu ganja kita? Ya, benar. Kamu nggak ambil tadi? Ambil dari dia tadi ya? Karena itu jam 2.30 lalu pesan jam 5.03. iya, aku nggak pikir itu terjadi. Oke. Dari mana dia dapat barang-barangnya? Oke, apakah itu lokal? Ya Bu, oke, jadi kalian punya masalah ini. Pada jam berapa kalian mengalami masalah ini? Bagaimana Anda tahu? Seperti yang Anda katakan bahwa kalian mengalami masalah ini sejak tanggal 2? Ya, Bu.
Kamu bisa jujur, saya sudah tahu banyak hal. Oke, dan kalau kamu mencoba seperti mengatakan dan mencoba menyembunyikan itu, kamu melakukannya dan itu membuatmu terlihat buruk. Oke, karena ada. Saya sudah tahu. Saya sudah melakukan ini sejak dia dibunuh jam 4.30 kemarin. Saya bekerja sampai jam 4 malam tadi, oke, atau secara teknis pagi ini. Lalu saya kembali lagi jam 10 hari ini. Jadi ada hal-hal yang saya tahu akan terungkap dan saya tahu dan kamu sepertinya. Saya melihat ke arahnya, saya bilang, Mas, dia seperti, tampak sangat seperti, ya Bu, seperti kamu tahu. Jadi salah satu hal seperti itu yang saya akan keluar dari sini, melihat beberapa hal dan menjadi, kenapa dia berbohong tentang itu. Hanya untuk berbicara, jujur saja, kamu tahu maksudku. Jujur saja, oke, karena aku tahu itu. Aku jadi berpikir kenapa dia menutupi ini, itu membuatnya terlihat mencurigakan kan? Ya, Bu, jadi semua ini karena Lin ya? tidak Bu. Tidak, ini semua karena apa? Saya menawarinya untuk mengambil seseorang. Saya menelepon, mengkreditkannya ke kenalan saya, jadi saya berutang padanya. Tapi dia tahu itu. Tapi dia akan membawanya ke seseorang dan mengembalikan uang saya atau semacamnya. Jadi kamu tahu, saya menunggu. Jadi sekarang saya dan orang itu, sekarang kelihatannya saya membuat orang itu menunggu. Padahal sebenarnya itu bukan untuk saya, itu untuk dia. Sekarang dia membiarkan saya dalam ketidakpastian. Dan disitulah masalah antara kita muncul. Oke, jadi pada tanggal 2, oke, ceritakan ke saya bagaimana itu terjadi. Jadi itu terjadi lebih awal hari itu. Ya, saya rasa begitu. Saya yakin itu terjadi pada tanggal 1. Itu malam hari. Oke? Just started like the next day or something. Oke, jadi malam sebelum pesan-pesan itu mulai. Oke, kamu punya kokain. Oke, kamu memberikannya kepada dia untuk dibawa ke seseorang. Oke, jadi kamu dapatkan itu secara kredit dari satu orang untuk dibawa. Kamu memberikannya ke Travis untuk dibawa ke satu orang. Ya, Pak. Oke. Dia tidak pernah membayar saya kembali. Dia seharusnya membawa uang darimu untukku. Dia seharusnya membawanya. Sudahkah dia memberikannya ke orang itu? Yang kamu ketahui? Itu, saya tahu. Dia meninggalkannya di sini. Oke, jadi dia menyerahkannya pada orang yang tepat. Setelah itu, saya tak melihatnya lagi sampai besoknya karena saya masuk rumah dan bekerja. Oke, jadi dia tak pernah mengembalikan uangmu. Lalu kamu berkata, hei, di mana uangku? Ya, Dan apa katanya seperti, saya akan membayar Anda saat saya membayarnya. Oke. Secara langsung, itu kata-kata persis dari dia. oke, aku akan membayarmu saat aku membayarmu. Iya, kayak, kenapa kamu beli itu? Aku akan membayarmu saat aku membayarmu. Kapan kamu melihatnya lagi setelah itu? Itu adalah kata-kata terakhirnya kepadaku. Kapan terakhir kamu melihatnya langsung? Sekitar seperti tanggal 2 atau sekitar tanggal 2. Oke, kalian ketemuan di mana? Di rumah ayahnya, Di rumah ayahnya. Oke, dan itu di Sequoia, tempat ayahnya tinggal, Ardmore. Ardmore. Oke, Jadi itu terakhir kali kamu melihatnya, ya, Bu? Lalu kalian saling berkirim pesan seperti, di mana uangnya? dan hal-hal seperti itu. Jadi, apa kamu pernah mengancam dia atau hal seperti itu? Saya mencoba menarik perhatiannya di Facebook karena saya mengenalnya, tapi usaha saya tak pernah berhasil. Namun Antonio tidak tahu bahwa penyelidik menemukan rekaman kamera yang menunjukkan ia berada di dekat lokasi Travis dibunuh. Padahal sebelumnya ia mengaku sudah berminggu-minggu tak bertemu sepupunya. Baiklah, AJ, aku akan terus terang denganmu. Oke, kamu tahu ada kamera di mana-mana. Ya, Pak. Aku baru saja memberitahumu kalau ada kamera di mana-mana. Benar begitu? Kamu benar-benar seorang yang kamu sopan, ya Bu. Tapi aku rasa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku tahu kamu tidak mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi kemarin. Oke. Apa aku benar? Apa aku benar? Itu benar. Oke. Kamu harus berada di depan kami. Kamera-kamera di mana-mana. Ya, Bu. Oke, karena ada 2 orang yang bersamamu kemarin, benar kan? Apa yang akan mereka katakan ketika kamu bilang, siapa yang punya masalah dengan Travis?
2 teman gue seharusnya beli ganja dari dia, dari Travis. Tapi gue nggak tahu dia bakal ngelayanin mereka atau enggak. Karena kayak apa yang gue dan dia lakukan semacam beberapa aktivitas sebelumnya. Jadi itu sesuatu. Gue nganterin dia. Soal itu, Kapan? Di mana kamu bilang kamu menurunkan mereka? Siapa saja yang sakit? bagaimana keadaannya? Derek 22. Oke, jadi blok dan Derek. Antonio bilang pada detektif bahwa Travis menjual ganja demi uang, jadi dia tahu sepupunya selalu bawa uang tunai. Awalnya rencananya adalah merampok Travis. Untuk membeli ganja dari Travis. Benar, oke. Bagaimana mereka mengaturnya? Seperti Bagaimana itu bisa diatur? saya percaya. Pesan teks, Maksudmu apa? Oke, jadi pesan Facebook. iya. Benar, siapa yang melakukan itu? Derek, Derek? Apa Facebook, Derek? itu seperti sundulan rendah atau sundulan rendah atau semacam itu, sundulan rendah atau sundulan rendah, Atau semacam pemukul kecil? seperti LOHOLC. Oke. HITTA. HHTA, oke. Dan bagaimana dengan blog? Cukup BLK, NSLUEL, maksud saya, MIIZ. Oke, ada angka atau hal lain seperti itu? Oke, jadi kamu bilang kamu... Jadi kamu pergi, Derek bersama kamu pergi ke rumah Black. Derek yang mengatur kesepakatannya. Ya. Karena kamu seperti, hey, kalau dia melihatku, Dia seperti, aku tidak tahu. dia tidak akan mengizinkannya. Oke, jadi kamu menurunkannya di mana? Itu di sebuah lingkungan dekat sekolah menengah pertama West Ashley. Oke, kamu tahu nama lingkungannya? Tidak. Tidak. Oke, ketika kamu. Jadi kita akan pergi, kita akan lakukan ini. Oke, kalian parkir di mana? Mungkin seperti drive-in pertama. Oke, jadi kamu ambil rute apa ke sana? Bagaimana caramu ke sana dari rumah Blok Lofton? Ambil jalan 61 ke bawah. Ambil jalan 61 lalu belok kiri di mana? Sebenarnya, Seperti di dekat sekolah menengah pertama West Ashley. oke, kamu parkir di mana? Seperti di bagian depan lingkungan itu. Oke, kamu masuk ke kompleks apartemen atau kamu hanya duduk di luar sana seperti di dekat sekolah itu? Saya mengemudi masuk ke lingkungan itu. Oke, menurutmu itu sekitar jam berapa? Ke kompleks. Catat waktunya. Oke, jadi apa yang kalian lakukan saat sampai di sana? Lakukan. Kamu tahu cara menampilkan data dinamis? Kamu sudah melakukan dengan baik. Mari kita lihat. Itu hampir lucu. Jadi aku pergi dan saat itulah mereka melihat panggilan itu datang. Jadi aku mencoba menyingkir dulu, jaga-jaga saja. Apa? Aku pikir itu sudah mulai. Rasanya memang benar-benar mulai. Lalu kau tahu, pada dasarnya kau tahu, semuanya baik-baik saja. Aku bilang, saat aku menuju mobil, mereka dengar suara tembakan. Kamu sedang di mana saat itu terjadi? Seperti bidak catur di sekitarku. Aku berjalan, melewati telepon, menyeberang jalan, lalu mendengar suara tembakan sebelum dia pergi. Kamu di kompleks apartemen yang mana? Aku nggak tahu. Itu seperti tepat di dekat West Ashley Middle. Aku tahu daerah itu karena kerja di sekolah itu, jadi kamu juga tahu kan? Jadi aku nggak tahu apartemen mana yang dimaksud, jadi aku nggak tahu seperti apa. Itu di dekat West Ashley Middle. Oke, apa kamu nongkrong di sana? Iya, seperti sebelumnya. Nggak. Oke, mereka punya kamera. Aku bawa mereka ke Daniel untuk bertemu dengan mereka.
Tapi kami berkeliling di sini 2 kali karena dia seharusnya kembali. Dia tampak menunda, jadi kami mondar-mandir di dekat blok itu. Lalu dia mengirim pesan ke aku. Dan aku bilang kami sedang di minggu itu dan ada seseorang di sekitarku. Jadi dia berusaha mendekatiku. Jadi aku sebenarnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Jadi kalian nongkrong di mana saat menunggu dia? Di depan mobilku, Oke. mobilmu tidak ada di apartemen. Kamu lewat belakang dari mana? Aku nggak tahu itu rumah siapa, tapi dia tahu rumah biru di blok 4. Dia seperti dia tidak seseorang menemuinya. Waktu dia seperti seorang pria, dia agak tinggi dan seperti aku nggak tahu, seperti oranye. Aku nggak tahu baju apa yang dia pakai, hanya oranye dengan gambar lagu. Dia memberi banyak uang. Aku nggak peduli kalau kamu. So, tahu kompleks apartemen tempat ini terjadi? Ya Bu, Saya belum pernah ke sana. Jadi sebagian dari apa yang Ibu katakan, saya percaya ini sulit bagi orang-orang, terutama keluarga. Kita sudah di jalur yang benar, saya tahu Ibu juga. Bu, itu bukan di dalam mobil, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi siapa Sian Travis? Hanya 2 orang di dalam mobil. Oke, jadi mereka benar-benar masuk ke dalam mobil. Ya Bu, Oke, jadi ceritakan tentang itu karena aku tidak tahu apa-apa soal itu. Kamu sedang di mana waktu itu? Aku tahu kamu tidak di mobil saat mereka masuk karena aku tahu lokasi mobilmu. saat mereka masuk mobil di belakang gedung, aku dengar suara tembakan lalu langsung lari. Oke, jadi apa yang kamu lihat? Aku mendengar suara tembakan? Aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma dengar suara tembakan. Dan waktu aku lihat ke mobil, kacanya kayak berasap. Terus aku lari menyeberang jalan ke mobilku. Apa yang mereka bilang ingin lakukan di perjalanan ke sana? Sepertinya mereka ingin patungan untuk pertemuan itu. Oke. Apa? Mereka ngapain maksudku? Gimana Travis tahu? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu bro. Yang aku tahu adalah Derek udah nanya ke aku. Dia bilang, kamu tahu, dia bilang ke aku, waktu dia pengen ngerampok aku atau apalah. Tapi aku nggak mikir kayak gitu. Aku nggak anggap dia serius. Soalnya aku tahu dia nggak dengerin aku. Tapi dia agak ngagumin aku. Kalau aku bilang jangan lakukan sesuatu, dia pasti nurut. Aku sangat yakin. Kayak dia bawa uang sendiri, mereka juga bawa uang, masing-masing punya uang, jadi aku nggak mikir aneh-aneh soal dia. Saat itulah dia datang, mereka masuk ke mobil. Beberapa detik kemudian, aku dengar suara tembakan, kayak ada 1 tembakan dan aku dengar teriakan, lalu aku dengar 2 tembakan lagi setelah itu dan aku lari menyeberang jalan. Apakah kamu pernah melihat mereka membawa senjata? Senjata seperti apa yang dimiliki Derek? Derek punya pistol kaliber 40. XP40, saya tidak tahu jenis pistol apa yang dimiliki Block. Oke, apa kamu melihatnya? Saya tahu itu punya gagang coklat. Saya bisa melihatnya di topinya, di rumahnya. Oke, di mana mereka menyimpannya saat mengemudi? Seperti itu sebenarnya apa? Seperti apa? Hanya orang saja? Oke, apakah itu diikat pinggang di saku? Saya tidak tahu. Oke. Apakah kamu melihat mereka masuk ke dalam mobil? Ya Bu, saya melihat mereka masuk ke dalam mobil. Saya melihat dia berhenti. Saya bersembunyi di belakang gedung. Kalau kamu melihat saya, transaksi narkoba tidak akan terjadi. Lalu saya mendengar suara tembakan. Siapa yang duduk di kursi depan? Derek? Oke. Derek duduk di depan. Aku menempatkannya di belakang penumpang atau di belakang sopir. Aku pikir dia duduk di belakang sopir. Ya, maaf, di belakang sopir. Jadi kapan percakapan tentang mereka ingin merampok Travis ini terjadi? Itu Derek. Saya heran, tapi memang itu yang dia lakukan. Dan dia akan menceritakannya pada saya. Tapi saya bilang, terserah kamu mau ngapain, tapi saya nggak mau ikut campur. Seperti kamu tahu, pada akhirnya kamu mungkin nggak melihat dari sudut pandang saya, tapi pada akhirnya dia tetap keluarga saya. Seperti
Jadi itu gimana? Rumah di blok lain itu di mobil. Maksudnya di titik mana dia berada? Enggak, itu cuman obrolan, bahkan bukan kemarin. Oke, itu kapan? Awal minggu ini atau semacamnya. Yang dia bicarakan, Robin? Oke, jadi apa dia mencoba mendekati Travis di awal minggu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Yang aku tahu, sampai kemarin mereka masih saling kirim pesan soal Brian dan aku. Oke, dan mereka mengirim pesan ke Travis lewat ponsel atau Facebook. Tidak, dia hampir sampai... Mereka sedang bicara denganku. Oke, jadi mereka bicara dengannya lewat telepon atau... Apakah lewat Facebook? Soalnya aku tahu kamu bisa menelepon di sana atau lewat nomor ponsel sebenarnya. Nomor ponsel sebenarnya hanya di Facebook. Oke, jadi aku bicara dengannya di Facebook dan kamu menyaksikan ini. Katanya, Dia akan segera datang, lalu kamu pergi. benar, karena kamu bilang mobilnya sudah datang. Aku di belakang gedung. Aku baru duduk di mobil, lalu sekitar 30 detik kemudian terdengar suara tembakan. Aku langsung lari ke mobilku. Apa yang terjadi setelah itu? Aku berhenti di depan rumah blok. Saat itulah aku lupa menembaknya saat perampokan. Oke, Saat itu aku bertemu dengannya karena hatiku penuh. Seperti sepupu, seperti aku tidak tahu, seperti harus pilih pihak siapa. Aku hanya mendengar situasinya, jadi aku tinggalkan di blockhouse. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. tapi kalian semua sudah masuk mobil. Derek, lakukan. Derek, bagaimana dengan blok? Entah bagaimana, yang satu ini punya rumahnya. Ketika saya sampai di rumahnya dan saya bertanya padanya apa yang terjadi, semua orang diam. Maksud saya, ya, seperti benar-benar diam sepanjang waktu. Saat itu, mereka membawa tas dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Kamu bilang bawa tas. Tas apa? Itu adalah tas yang mereka punya. Saya pikir itu seperti Steinmart atau semacamnya dan mereka bilang seperti itu saja. Mereka merampok dia, seperti mereka ribut soal harga atau apalah. Dan setelah itu, saat itulah Derek bilang kalau dia baru saja memilih jalan itu dan dia seperti dia sedang bangun mobilnya. Dan Charlotte, dia tampak mengambil sesuatu lalu menembak. Saat itu, aku dan dia menjelaskan posisinya. Seperti, kau tahu, kami menembak tipeku, sial, saat itulah aku meninggalkannya di rumah. Oke, kamu bilang apa? Aku pulang ke rumah dan aku hanya merokok saat aku tertidur. Hanya berpikir sendiri, seperti aku tidak tahu, seperti itu benar-benar menyakitkan. Aku tahu di mana aku berada. Seperti, pergi lakukan sesuatu pada mereka karena seperti... Jadi kalian penembakan itu terjadi di titik waktu mana aku... Sampai ke mobil, Derek sudah menunggu di mobil dengan tas Steinmark. Oke, apa yang ada di dalam tas Steinmark itu? Itu ganja dan juga untuk metode dan kemeja. Oke, Aku nggak akan bilang 2 atau 3 botol, lalu 2 kantong besar ganja. oke, ada uang atau apa gitu. Nggak yang aku lihat. Oke, dan Derek bilang begitu. Apa percakapannya? Aku tanya dia apa yang terjadi di mobil. Sepanjang perjalanan ke Black House, dia hanya bilang tenang saja atau semacamnya. Saat itu kami tiba di blockhouse. Dia tampak, aku perhatikan, seperti ada sesuatu yang terjadi. Seperti cara mereka bersikap kepadaku. Jadi aku terus bertanya, seperti apa yang terjadi di mobil itu? Seperti apa yang terjadi? Waktu itu, Block Foundation memberitahuku, katanya jangan marah pada mereka, tapi tetap lakukan yang harus dilakukan, karena dia hampir menembak mereka. Oh, jangan marah sama Blok. Dan ya Bu, oke. Aku nggak mengangkatnya, Pat. Aku cuma benar-benar mengambilnya saja. Jadi kapan kamu tahu kalau Travis sudah meninggal? Kemarin ayahku membangunkanku karena aku tidur lelap. Tidak. Saat tiba di negara ini, aku melihat artikel berita ini dan langsung tahu. Kamu tahu, itu seperti area yang diliput oleh petugas berita itu dekat sekolah. Jadi aku sebenarnya tidak benar-benar. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Tapi setelah mereka memberitahuku,
Aku langsung menghubungkan semuanya. Namun saat itu aku terus memantau dan memperbarui artikel berita tersebut. Aku pikir aku tahu dia. Tidak ada yang melakukan ini pada saudaraku. Seperti pada akhirnya, apapun yang terjadi antara aku dan dia, aku tetap keluarga seperti... Iya. Jadi aku bilang ke dia, aku seperti hanya berbicara pada diri sendiri, mencoba untuk, kamu tahu, menenangkan pikiranku. Dan saat itulah aku memperbarui berita dari kode dan kemudian ada sesuatu tentang itu. Polisi mengatakan korbannya telah meninggal atau semacamnya. Antonio menyangkal bahwa ia yang menarik pelatuk dan membunuh sepupunya. Dia bilang itu orang lain. Block nama aslinya Brian Sis. Namun Brian alias Block juga membantah telah menarik pelatuk. Mereka sudah memberitahu kami, oke. Mereka tidak bisa. Maksudku, aku janji. Menurutmu kenapa? Menurutmu kenapa mereka menunjukkan foto-foto itu padamu? Mereka menyebutmu pembunuh berdarah dingin. Apa? Itu apa? Itu yang mereka katakan pada kami, bahwa itu pembunuhan berdarah dingin dan kamu menembak orang ini. Itu yang mereka maksud. Itu yang mereka bilang pada kami, bahwa kamu membunuh orang ini. Kenapa menurutmu kamu duduk di sini? Saya tidak membunuh siapa-siapa. Bro, mereka menunjuk ke arahmu, kamu terekam kamera di sana. Kamu bilang ini aku, ini sedikit, itu aja, ini benar-benar tepat sebelum penembakan terjadi. Aku bertanya karena ingin tahu siapa yang mengatur dan menyiapkan ini. Ya, aku hanya tahu itu akan segera meninggalkanku. Bagaimana kamu akhirnya berada di dalam mobil? Aku ke toko menemui mereka, dia juga ke sana, kami masuk, dia bicara, dia akan bertemu orang itu. Itu saja yang aku tahu. Aku sudah dapat ganjaku, hanya itu. Ya, cukup banyak. Beberapa hal lain terjadi di... Ayah, nggak ada urusan sama sekali. Tapi siapapun yang mengikuti kisah kejahatan nyata tahu bahwa hanya karena kamu tidak menarik pelatuknya, bukan berarti kamu tidak bisa menghadapi tuduhan pembunuhan. Antonio Green didakwa dengan pembunuhan, perampokan bersenjata, dan kepemilikan senjata selama melakukan kejahatan dengan kekerasan. Brian alias Block dan Derek, nama asli Derek Stewart, yang juga hadir, turut didakwa. Antonio diadili atas pembunuhan sepupunya tahun ini dan rekannya Derek Stewart menjadi saksi. Mereka menuju mobil Travis di apartemen Pinecrest Queen untuk mengambil narkoba. Ketika Travis memberikan harga yang lebih tinggi dari yang telah disepakati, saat itulah situasinya memanas. Derek bersaksi harga yang diminta Travis terlalu mahal bagi Block, jadi Block menodongkan pistol ke kepala Travis. Menurut Derek, Antonio juga mengeluarkan pistol. Demikian kesaksian Derek. Antonio memberikan tas ransel berisi gandum padanya, lalu dia langsung lari dan mendengar beberapa tembakan. Derek mengatakan kepada juri bahwa Block membunuh Travis karena terpaksa. Meski Derek memastikan Antonio tidak menembak Travis, kesaksiannya tetap bisa memengaruhi nasib Antonio. Juri menyatakan dia bersalah membunuh sepupunya dan menghukumnya 33 tahun penjara. Derek menerima tawaran pengakuan bersalah atas pembunuhan sukarela dengan hukuman penjara lebih ringan. Untuk Brian C. alias Block, dia juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara menurut catatan daring. Baik Antonio Green maupun Brian C. saat ini berada dalam tahanan Departemen Pemasyarakatan Carolina Selatan dan keduanya menjalani hukuman mereka di Lembaga Pemasyarakatan Kirkland di Columbia, Carolina Selatan. Derek Stewart dijadwalkan menerima hukuman atas pembunuhan sukarela Desember ini. Itu saja untuk episode kali ini. Pastikan untuk melihat lebih banyak di Law and Crime. Saya Elizabeth Milner dan inilah Inside the Crime.